Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi la raufur rahim, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami Al-Amal, juga yang saya hormati Imam Rawatib kita Ustadz Haji Abdul Karim, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para jamaah sekalian, masih di bab mujahadah di hadis yang ke-12. Al-haditsus tsani asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani asyara an Abi Firasin Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffati radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannati faqala au ghaira dzalika qultu huwa dzaka qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujudi. Rawahu Muslim. As-tsani asyara, hadis yang ke-12. An Abi Firashin, dari Abu Firash Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami, namanya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kunyahnya Abu Firash. Siapa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu? Khadimi Rasulillah, dialah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli suffati, dan
dia termasuk ahlus suffah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Qala, telah berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah, aku telah menginap ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwudu'ihi, lalu ia memberikan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam wuduknya. Dia memberikan wuduknya buat Nabi, wa hajatihi, dan kebutuhan Nabi. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, salni, mintalah kepadaku apa yang kau inginkan. Faqultu, lalu aku berkata, as'aluka murafaqataka, aku memohon kepadamu murafaqataka, untuk selalu bisa menemanimu fil jannati, di dalam surga. Faqala, lalu Nabi bertanya, au ghairu dzalika, ada enggak yang lain lagi? Adakah yang lainnya? Qultu, aku berkata, huwa dzaka, itu saja. Qala, lalu Rasulullah SAW menjawab, fa'inni ala nafsika, kalau begitu tolonglah aku. Kata Nabi, bantulah aku ala nafsika, terhadap dirimu, bikasratis sujud, untuk memperbanyak sujud. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-12 dari salah seorang sahabat Nabi yang rendah hati, karena dia bersama Nabi, menjadi pembantu Nabi SAW cukup lama, tapi tidak ada yang dia inginkan dari Nabi, kekayaan apapun. Walaupun dia punya niat ingin menjadi orang kaya, dia punya niat ingin punya istri dan punya keturunan, tetapi di dalam hatinya dia khawatir nanti dia tidak bisa menjalankan, ya, ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan. Ya, makanya dia termasuk pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat setia, yang setiap harinya menyediakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang Nabi inginkan. Ya, Nabi mau wudu, dia persiapkan airnya, kemudian dia pun yang mengucurkan air itu untuk berwudu. Wahajatihi, bahkan kebutuhan-kebutuhan Nabi yang lain pun juga dipenuhi oleh Abu Firash atau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, ya. Jadi dia pembantu Nabi yang sangat setia dengan Nabi. Nah, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, salni, ya, hai Abu Firash, hai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, mintalah kepadaku apa yang kau inginkan. Ya, dia cuma menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku hanya ingin bisa menemani engkau di dalam surga. Itu aja. Ya, Nabi tanya lagi, au ghairu dzalik, apa ada yang lain? Ya, dia bilang qala dzaka, huwa dzaka, enggak ada lagi, udah itu aja. Jadi keinginan dia hanya ingin bisa selalu menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Kalau di dunia dia sudah menemani Nabi, memenuhi kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hajat-hajat Nabi juga dipenuhi oleh Abu Firash ini, tapi dia juga minta untuk bisa nanti menemani Nabi di dalam surga. Begitu luar biasanya hati daripada Abu Firash. Ya, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jika sudah berada di antara para sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi itu merasakan kenyamanan, merasakan ketenangan, adem, ya, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka enggak mau berpisah. Tidak hanya ingin menemaninya di dunia saja, tetapi juga mereka para sahabat-sahabat Nabi tanpa kecuali mereka ingin menemani Nabi juga sampai di surga nanti, ya. Lalu jawab Nabi, ya, karena enggak ada permintaan dari Abu Firash kepada Nabi kecuali ingin menemani Nabi di dalam surga nanti. Jawab Nabi apa?
fa'inni ala nafsika bikasratiz sujud. Kalau begitu, tolonglah aku, bantulah aku untuk ya agar engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini mungkin tidak hanya Abu Firas saja, hamba-hambanya ya, umat-umatnya juga ya, jika ingin nanti bertemu dengan Nabi, bahkan bisa mendampingi Nabi di dalam surga ya, itu di dalam kitab dijelaskan. Yang penting kita taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kalau di sini alaika bikasratis sujud ya, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Nah, yang dimaksud sujud di sini apa? Wa khussa as-sujud bidzikri ya, dengan zikir. Ada yang mengatakan khussa bidzikr as-sujud bidzikri, ada juga yang mengatakan ya bikasratis sujud ay bikasratis shalah, dengan memperbanyak salat ya. Kalau memperbanyak salat berarti tidak hanya salat 5 waktu saja, tetapi salat-salat sunat yang lain. Nah, karena salat-salat sunat inilah yang bisa mendekatkan ya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis yang pernah kita baca ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya seorang hamba ketika dia mau mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, di antaranya salat-salat sunnah dia kerjakan, maka apabila dia sudah melaksanakannya, nah, maka aku akan mencintainya. Nah, jika aku sudah mencintainya, apa yang dia inginkan akan aku berikan ya. Makanya dengan memperbanyak sujud. Jadi sujud di sini dalam kitab Nuzhatul Muttaqin dikatakan ai bikasratis shalah. Pertama memperbanyak salat, yang kedua wa khussa as-sujud bidzikri ya, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal 'abda aqrabu ma yakunu ilallah wa huwa sajid. Karena seorang hamba akan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang sujud. Ya, sujud hamba akan merasakan dekat ketika sedang sujud. Maka dianjurkan di dalam sujud itu kita memperbanyak doa. Ya, itu di semua salat, enggak hanya salat-salat hajat atau salat tertentu saja, di semua salat. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak hanya di sujud terakhir saja, tetapi di setiap sujud, setiap rakaat. Ada satu doa yang Nabi SAW ajarkan ya di saat sujud itu, Allahumma ighfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nah, itu doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi yang dibaca di dalam sujudnya ya, di dalam sujud. Allahumma ighfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya ya, yang kelihatan, yang enggak kelihatan ya, yang tersembunyi, yang rahasia ya. Nah, itu semuanya, yang sedikit atau yang banyak, nah, kita minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu di saat sujud ya. Bahkan ada ulama lagi yang menganjurkan di saat sujud kita baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini doa Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang dibaca setiap hari oleh Mu'adz bin Jabal. Nabi berpesan, la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hai Mu'adz, jangan kau tinggalkan doa ini setelah engkau selesai melaksanakan sholat 5 waktu ya. Nah, ada yang mengatakan boleh dibaca di saat sujud ya, boleh dibaca di saat sujud. Bahkan juga ada ulama yang memperbolehkan dibacanya sebelum kita salam. Selesai fil alamina innaka hamidum majid, nah, kita baca tuh Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Jadi banyak yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita, doa-doa yang dibaca di dalam sujud kita. Ada satu doa lagi yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, siapa yang berdoa dengan membaca kalimat tersebut yang di dalamnya ada kalimat Al-Ahad As-Samad, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga bisa dibaca di dalam sujud kita atau di saat kita berdoa mengangkat kedua tangan kita, ya. Jadi permintaan sahabat Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, ya, dia ingin menemani Nabi di dalam surga. Nabi cuma menjawab, kalau begitu bantu aku dengan memperbanyak sujud. Nah, bantu aku dengan memperbanyak sholat. Ya, tentunya sholat yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholat yang wajib ya udah pasti. Ini sholat sunnah, qiyamul lail, ya, kemudian sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, ya, ada lagi sholat taubat. Bahkan saya dulu waktu di pesantren diajarkan ada yang namanya sujud taubat. Ada yang namanya sujud taubat, ada juga yang namanya sujud hajat. Ya, kalau kita mungkin merasa banyak melakukan perbuatan dosa, ya, kemudian kita setelah sholat taubat, kita sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat 2 rakaat, begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian kita duduk iftirash, ya, duduk antara 2 sujud, ya. Nah, kemudian kita niat, nawaitu sujudat taubati lillahi ta'ala, ya. Aku niat sujud taubat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, kita sujud deh itu. Kita sujud, kita baca kalimat tasbih Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sebanyak 41 kali di dalam sujud. Nah, setelah itu baru kita minta ampun, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, ampunilah dosa istriku, anak-anakku, ya, guru-guruku, keluargaku, muslimin muslimat, ya Allah, ampunilah. Nah, itu diajarin seperti itu, ya. Jadi ketika kita minta ampun kepada Allah, jangan hanya untuk diri kita saja, melainkan juga utama orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, bahkan muslimin dan muslimat. Artinya jangan pelit, ya, jangan pelit sama doa. Ketika kita mendoakan saudara-saudara kita, maka Allah pun akan membalas doa-doa kita seperti, ya, doa-doa yang kita sampaikan tersebut. Nah, ini hadis yang ke-12. Jadi Abu Firas ini termasuk min ahli suffah. Ahli suffah itu siapa? Ahli suffah itu adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka nggak punya tempat tinggal. Ya, mereka nggak punya tempat tinggal. Nah, di sini dikatakan as-suffah makanun maskufun fi akhiri masjidir Rasul. Ya, nah, jadi tempat emperan masjid. Nah, itu ahlus suffah. Ahlus suffah itu nggak punya, karena dia hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak punya tempat, ya, di Madinah. Akhirnya mereka tinggal di emperan masjid. Nah, tapi mereka tinggal di emperan masjid, hidupnya juga nyaman. Kenapa? Karena, ya, sahabat-sahabat yang kaya, nah, itu memberikan zakatnya, bantuannya itu kepada mereka orang-orang ahlus suffah. Jadi mereka hidup sejahtera. Walaupun tinggal di emperan masjid, tapi mereka hidup sejahtera karena merasakan dari zakat, dari sedekah yang diberikan oleh mereka sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya, ya. Nah, nggak kayak kita. Kita biar, ya, banyak saudara-saudara kita yang punya tempat tinggal tapi hidupnya nggak sejahtera. Nah, ini sahabat Nabi walaupun tinggalnya di emperan masjid tapi hidup mereka sejahtera, ya, merasakan kenikmatan, ya, apalagi di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-13. As-salisa asyara an Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaika bikasratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Rawahu Muslim. Hadis ke-13 dari Abu Abdullah
dikatakan Abu Abdurrahman. Ada yang bilang juga Abu Abdurrahman. Siapa namanya? Sauban maula Rasulillah. Namanya Sauban. Ini sering kita dengar nama Sauban ini adalah juga pembantu Rasulullah SAW, budak maula, budak Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah pernah bersabda ya kepada Sauban ini, alaika bikasratis sujud. Ya, hendaklah kau perbanyak sujud. Nah, perbanyak salat. Ya, perbanyak sujud atau perbanyak salat. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan. Karena tidak ada orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sekali sujud kecuali Allah angkat derajatnya. Tuh, dengan satu kali sujud sajdatan Allah angkat derajatnya, ya. Orang yang sujud menandakan dirinya itu rendah, menandakan dirinya itu hina. Ya, hanya Allah yang tinggi. Makanya kalau kita baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu pas sekali. Pas banget bacaannya. Ya, maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi. Nah, saat itu kita tempelkan jidat kita, kening kita ke lantai, ya, menandakan bahwa tidak ada yang tinggi melainkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Ya, gitu. Makanya di saat sujud dianjurkan apa? Pantat kita itu lebih tinggi dibanding dengan kepala kita. Yang biasanya kepala ini di atas paling tinggi, tapi saat sujud pantat kita lebih tinggi daripada kepala kita merendah. Yang tinggi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berpesan kepada sahabat Sauban, alaika bikasratis sujud. Ya, hendaklah kau perbanyak sujud. Karena tidak ada orang yang sujud sekali sujud melainkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita sujud sehari semalam? Ya, satu kali aja Allah angkat derajatnya. Semakin banyak kita sujud kepada Allah, maka akan semakin tinggi derajat kita. Bahkan wa hatta anka biha khatiatan, dan juga akan dihapus. Sekali sujud akan dihapus satu kejelekan dari kita. Nah, berapa kali kita sujud, semakin banyak kita sujud, maka akan semakin dihapus kejelekan-kejelekan yang ada pada kita. Ya, ini hadis ya yang bisa kita ambil faedahnya. Apa faedahnya? Afadal hadis anna nawafil wa ta'at mimma yudhibus sayyi'at. Bahwasanya amalan-amalan yang sunnah, baik itu salat-salat sunnah, puasa sunnah, apapun bentuknya, ya, wa ta'at, dan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mimma yudhibus sayyi'at, itu semuanya adalah dapat menghilangkan atau menghapuskan kejelekan-kejelekan yang ada pada kita. Ya, maka di sini dikhususkan takhsisus sujud. Ya, dikhususkan sujud. Kenapa? Biraf'id darajat, diangkatnya derajat. Karena sholat pakai sujud. Ya, walaupun ada yang sholat nggak pakai sujud, itu sholat jenazah. Ya, tapi ada sebagian ulama juga yang mengatakan ya sholat jenazah itu bukan sholat, tapi itu bagian dari sholat karena isinya adalah doa semua. Ya, dari yang kita baca pertama nggak ada sujud, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Kalau yang namanya sholat ada ruku, ada sujud. Maka khilafiyah ulama, ya, khilafiyah ulama. Jadi kalau sholat jenazah itu dianggap bukan sholat. Nah, tapi ada banyak ulama yang menganggap itu tetap sholat, ya, tetap sholat. Makanya ada juga ulama yang memperbolehkan dalam kondisi darurat, sholat jenazah nggak punya wudhu boleh. Nah, ada ulama yang begitu. Kenapa? Karena dia pada intinya dia bukan sholat. Intinya adalah dia hanya doa. Untuk siapa? Untuk jenazah. Yang namanya salat itu ada ruku, ada sujud, ya. Warka'u ma'ar raqiin wasjudu ma'as sajidin. Nah, itu dasar-dasarnya, ya. Tapi tetap, ya, orang-orang kita mengatakan bahwa salat jenazah itu adalah termasuk salat. Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwa sholat jenazah itu bukan sholat karena tidak ada ruku dan sujudnya. Sehingga ulama yang mengatakan itu bukan sholat memperbolehkan, ya, kalau dalam kondisi kita darurat, wah, kita datang, ya, sholat jenazah sudah mau dimulai. Kalau kita
Wudhu dulu mungkin nggak keburu, atau mungkin dalam keadaan kondisi kita di masjid yang kita mau keluar susah, sementara sholat jenazah segera dimulai, ya udah kita ikut aja walaupun kita dalam kondisi nggak punya wudhu. Itu ada ulama yang memperbolehkan seperti itu. Kenapa? Karena pada intinya di dalam sholat jenazah itu adalah doa, ya, doa dari Fatihah, doa sholawat, doa takbir ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi, doa juga. Takbir keempat juga doa juga isinya, ya. Baik para jamaah sekalian, ya, cukup sampai di sini dulu 2 hadis yang kita baca yang mengingatkan kita dan menganjurkan kita untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan memperbanyak salat sunnah, ya, atau amalan-amalan sunnah yang lain yang bisa kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil ilmin nafi' war rizqil halal. Warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.